numpuk pelajaran Bu, numpuk ilmu. Ini buat bekal anak-anak kita. Ya, makanya kata mereka, Pak, saya emang nggak mau berhenti ngaji sampai saya punya cucu katanya. Astagfirullah. Kalau kamu punya cucu, Bapak punya apa ini? Mungkin Bapak udah peot kali. Iya, jadi mereka ada yang nggak mau berhenti. Saya bilang kalian mau kenapa di sini baik begitu. Udah pada gede-gede ada yang dari tadi tuh yang tadi ngaji itu dari segini Bu, dari segini tuh, segini. Sekarang kita tuh udah gede. Insya Allah kata dia nggak mau Pak berhenti sampai cucu kata dia. Nah, ibu-ibu boleh nggak belajar? Boleh banget. Kita siapin tempat ini kan bukan punya kita. Ibu-ibu belajar. Pak, kapan kita mau belajar haid, misalnya tentang haid belajar. Karena dunia mah kalau kita, silakan Bu. Karena dunia mah kalau kita tuntut terus Bu, nggak ada habisnya ya Bu. Bener. Dagang nasi uduk, bangun pagi jam 3 udah bangun, bela-belain duit, untung sehari 100.000, ngebela-belain itu. Udah bangun. Untung kalau kita sholatnya sholat tahajud sebelum masak. Tapi kalau kagak sholat tahajud rugi. Ya kan ngebelain duit 100.000 seharian masak, udah gitu kadang-kadang dapat, kadang-kadang kagak gitu. Mendingan tahajud dulu, habis itu jangan ditinggal sholat subuhnya, habis itu duha, udah banyak banget dapatnya Bu. Ya, akhirat. Jangan dunia mulu ya. Udah kita susah di dunia, susah nanti di akhirat. Ya Bu. Jangan sampai kan manusia itu gitu. Ada yang susah di dunia, ada yang susah di akhirat. Bu mau yang mana Bu? Ya, ada orang susah di dunia, bahagia di akhirat. Ada orang susah dunia, susah akhirat. Dunia akhirat susah. Masya Allah, Masya Allah. Mendingan susah dunia, bahagia akhirat. Ada yang bahagia di dunia, ada yang bahagia di dunia, susah di akhirat. Bu mau bahagia dunia, susah akhirat enggak? Jangan. Ada yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu pasti pilihan kita. Ya. Ya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi kalau kita mau bahagia dunia, bahagia akhirat apa? Bu, jangan terlalu larut sama urusan sekali-sekali ngaji. Sekali-sekali ngaji, sebulan sekali ngaji. Kayak gini kan kita ngaji nih. Ngecas hati ya. Ngecas hati. Kita sebut nama Allah aja hati kita udah tenang banget. Benar gak? Saya bilang begini Bu, mata ibu masih ada? Ada. Hidung masih ada? Ada. Telinga masih ada? Ada. Lidah masih ada? Ada. Siapa yang ngasih Bu? Allah ngasih semuanya. Kita udah ngasih Allah belum? Belum. Apa? Kita ngasih Allah apa? Nggak bisa ngasih Allah. Kita cuma bisanya menghamba. Bisanya ucap terima kasih. Terima kasih Allah. Apa ucap terima kasihnya? Salat, ruku, lamain rukunya Bu. Nah, kalau ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak orang dikejar-kejar setan. Ruku lamain rukunya, Allahu Akbar. Ya Allah, terima kasih dengkul saya masih sehat, gitu masih bisa ruku. Walaupun kalau bangun, Allahu Akbar. Kadang-kadang gua kan begitu ya. Pinggangnya sakit. Terima kasih udah masih bisa bergerak ya Allah. Masih terima kasih masih bisa sujud. Saya sholat aja bukan kemampuan saya ya Allah. Begitu. Saya bisa sholat ini bukan kemampuan saya ya Allah. Ini karena saya dibikin kuat sama Engkau ya Allah. Begitu. Ibu-ibu datang kemari karena ibu-ibu memang kuat apa karena ibu-ibu dikasih kuat sama Allah? Kasih kuat sama Allah Bu. Jadi jangan pernah bilang, bocah, lu gara-gara gua, kalau gua kagak dagang, lu kagak pada hidup. Wah, itu salah. Emang ibu Tuhan? Kalau pada ngomel kan begitu ya Bu ya. Iya, emang ibu mah bukan Tuhan. Bocah, lu mah pada kalau bukan Allah yang bikin gua kuat, gitu. Gua bisa ngulek gado-gado, gua bisa jualan donat, gue bisa nyuci. Kalau bukan karena Allah ngasih kekuatan emak lu nih, lu kagak bakal bisa hidup. Begitu. Karena Allah ngasih bikin kita kekuatan. Ya, ingat Bu. Buktinya apa Bu dikasih kekuatan sama Allah? Buktinya apa? Ibu makan nasi, jadi kuat nggak?
Nasi dari mana? Dari padi. Padi tumbuh di mana? Tanah, sawah. Sawah punya siapa? Punya Allah kan? Enak aja kita bilang kita bisa. Kalau bukan karena gua ngulek-ngulek orang hidup lo pada. Waduh. Gak boleh sombong ya Bu ya. Kita ini punya Allah. Tenang nggak kalau disebut nama Allah? Tenang nggak? Makanya setiap hari banyakin zikir ya Bu. Banyakin zikir nama Allah. Apalagi ini mau bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan nih, saya pertama minta maaf, ya. Maafin nggak Bu? Maafin. Ibu-ibu juga, insya Allah saya maafin yang punya salah sama saya. Udah otomatis, nggak ada yang salah, udah bersih semuanya. Amin ya Rabbal. Tapi mungkin saya ada salah sama ibu-ibu. Istri saya mungkin ada salah sama ibu-ibu. Kelakuan kami ini di yayasan mungkin ada salah sama ibu-ibu semua. Disalahin nggak? Disalahin nggak? Dimaafin nggak? Ya, mohon maaf ibu ya. Ada yang mungkin nggak kesapa, ada yang mungkin nggak kebagian sembako waktu itu, ada yang mungkin macam-macam lah. Mohon dimaafin, ya Bu ya. Dimaafin. Yang kedua, persiapan Ramadan kita banyakin taubat ya Bu. Ya, biar kita tuh mudah-mudahan di Ramadan ini sampai lebar. Kalau kita nggak sampai lebaran mati di bulan Ramadan, harapan kita udah bersih. Kan banyak yang mati bulan Ramadan Ibu. Ya biasanya kenyang di bulan Ramadan lapar. Mati kelaparan. Mati kelaparan. Itu ya Bu ya. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan pagi hari ini mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Amin. Satu lagi pesan saya ya Bu. Satu lagi pesan saya. Ibu-ibu punya anak. Ibu-ibu punya anak, masukin anaknya ngaji. Saya nggak maksa, tapi saya ngancem. Saya ngancem. Kalau anak-anak ibu nggak pada bisa ngaji, ibu nggak ada yang doain. Ibu semua adalah ibu yang nggak bertanggung jawab. Ibu cuman ngasih makan, minum, pakaian, tempat tinggal, belum cukup, nggak cukup. Karena dia punya ruh. Anak ibu itu punya ruh. Ruhnya dia perlu dikasih makan. Ya Bu ya. Kalau ibu nggak ngasih dia ruhnya makan, nggak disuruh ngaji anaknya, dicekek sama anak ibu sendiri di akhirat. Ibu nyuruh anak ibu ngaji, dia marah, bentak Bu. Gua bukan nyuruh lu masuk neraka, gua nyuruh lu masuk surga. Begitu bahasanya. Mau disuruh masuk surga, kagak mau. Gua cekek sekarang. Begitu bahasanya. Jangan kalah sama anak Bu. Anak kita ngambek-ngambek disuruh ngaji nggak mau, pukul. Ngaji. Mendingan gua sekarang pukul lu daripada lu nanti mukul gua. Begitu. Mendingan gua nangis sekarang gara-gara ngomelin lu suruh ngaji daripada gua nangis nanti gara-gara lu disiksa di akhirat. Begitu Bu. Jadi jangan kalah sama anak. Kalau anak kita lihat udah miring-miring nih, udah miring-miring, jangan kalah sama anak Bu. Konsultasi, bagaimana anak saya ini harusnya, bagaimana? Kita mah udah terlanjur nggak bisa ngaji. Anak kita jangan sampai berhenti ngaji. Ya? Paham Ibu ya? Nah, anaknya suruh ngaji. Pak, ngajinya di sini apa di mana? Di tempat ngaji deket rumah Ibu, nggak apa-apa. Di mana ada tempat pengajian di situ, nggak suruh ngaji. Kalau mau ngaji fikih, ada di sini. Mau ngaji tauhid, ada di sini. Ngaji Quran, ada di sini. Ngaji Qori, ada di sini. Mau ke sini, silahkan. Ada di tempat Ibu yang dekat, suruh ngaji sama ustadz di sana. Paham Ibu ya? Jangan sampai ibu nanti gara-gara anak ibu menderita. Ibu bangga sama anak sekarang udah buka aurat. Ibu bangga anak-anak sekarang nggak pakai jilbab. Ibu bangga anak ibu cakep. Ibu bangga anak ibu udah eksis di YouTube, udah eksis di Instagram, udah dikenal di mana-mana. Ibu bangga. Jangan heran, jangan kaget Bu. Nanti ancaman buat ibu. Setiap auratnya terbuka, itu ibu tanggung jawab. Neraka satu lembar itu. Ya, setiap aurat terbuka, setiap dilihat sama itu zina Bu, itu zina. Maka hati-hati, punya anak zaman sekarang harus lebih pinter, punya anak sekarang harus lebih tegas.
karena kita biasanya kalah sama anak-anak. Ya Bu ya? Iya, hati-hati, celaka orang tua gara-gara anak. Ya, hati-hati. Jadi takut Ibu ya? Jadi takut ya? Nah, mudah-mudahan ini bisa membuat kita tambah semangat untuk menyekolahkan anak-anak kita pada pendidikan agama. Amin ya Rabbal. Kalau saya ngomong bisa lama ini sampai jam 10. Karena sembako nggak dibagi-bagi. Ibu udah lapar, pengen kerja, pengen ini ya. Ibu ya, pengen masak. Udah ya, itu aja dari saya Ibu ya. Kita baca Fatihah sekali aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh panitia acara oleh Bu Fitri, Ibu Safitri Yuliana SPD. Padanya kami persilakan. Sebentar ya Bu, saya minta waktunya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan kita yaitu Bapak Zulkarnain dan semua donatur dan juga ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah, saya sebagai katanya nih kata Pak Zul, panitia acara gitu, karena biasa ngurusin kupon ya Bu ya, ingin memberikan apa sedikit mungkin apa arahan untuk ibu-ibu ya, arahan untuk ibu-ibu. Karena ketika di lapangan ya, saya langsung aja nih ya Bu ya, untuk masalah kupon ya, karena datanya ini berubah-ubah ya Bu ya, karena sikon ya, khususnya ketika COVID kemarin ya, ada orang-orang yang mungkin sudah mendahului kita ya, karena COVID kemarin datanya masih ada di saya gitu, dan masih dapat, sedangkan yang ini ada yang nggak dapat gitu. Nah kemudian setiap bulan itu ya ibu-ibu ya, untuk apa namanya, untuk ketersediaan sembako itu sendiri berbeda-beda ya Bu jumlahnya ya. Jadi kadang-kadang kita dapat rezeki banyak gitu ya, kadang juga cuma sekian puluh gitu. Jadi kita pun harus menyaring, memilih ya Bu ya. Dan ini pun saya mendapatkan informasi dari ibu-ibu semua gitu ya. Karena kan saya juga bukan hanya mengurusi ini, saya juga ada lembaga, 2 lembaga yang harus saya urus gitu ya. Jadi saya selama ini masih mengandalkan informasi dari ibu-ibu untuk masalah kupon ya. Jadi ketika di lapangan memang ada apa ya namanya, ada laporan-laporan lah kepada saya gitu ya. Kok si A dapat, si B enggak, si ini gitu ya. Jadi karena ini juga udah mau masuk bulan Ramadan, jadi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ketika pembagian sembako ini tidak tepat sasaran ya Bu ya. Karena saya sudah memperhitungkan dengan sangat gitu ya, tapi ya namanya manusia ya Bu ya, kadang ada kelalaian juga gitu, jadi mohon maaf gitu. Nah begini ibu-ibu, ketika pembagian kupon itu kalau ada yang tidak dapat, mohon bersabar nanti ya Bu ya. Mungkin ya ketersediaannya kurang seperti itu. Jadi kita hanya menyaring gitu ya. Kita menyaring siapa nih, mungkin yang radiusnya terdekat dari yayasan itu yang kita lebih utamakan gitu ya. Atau ada yang lebih membutuhkan, itu juga yang kita apa namanya, bagikan gitu. Kalau yang nggak dapat gimana? Itu belum rezekinya gitu ya Bu ya. Jadi tidak perlu ada
saling menyalahkan atau apalah gitu ya, ada kecurigaan dan lain sebagainya gitu ya Bun ya. Nah untuk selanjutnya seperti yang Pak Zul tadi katakan bahwa kami ingin mensinergikan anak-anak ini ya supaya mereka juga menjadi anak-anak yang bermanfaat. Jadinya mungkin untuk kupon sedikit banyak kami akan minta bantuan kepada mereka. Dan apabila ada titipan-titipan karena ibu-ibunya misal ada yang sakit, ada yang tidak bisa datang ya, mungkin nanti akan langsung disalurkan oleh remaja-remaja Asyauki ya Bu ya, gitu. Jadi jangan ibu yang bawa, kasihan gitu. Kadang-kadang suka bawa 5, 4, 3 gitu ya, kan berat gitu ya. Jadi kami memutuskan kalau ada yang titipan mungkin akan disalurkan langsung oleh anak-anak kami ya Bu ya, anak remaja ini, biar tepat sasaran juga ya Bu, dan bisa melihat kondisinya. Anak-anak nanti yang terjun ke lapangan melaporkan kepada kami bagaimana keadaan atau kondisi dari ibu-ibu yang tidak bisa datang ini, seperti itu ya Bu ya. Supaya juga menghindari fitnah-fitnah yang terjadi nih Bu selama ini ya. Gitu, kemarin anak-anak saya ini belum pada besar Bu, belum pada gede-gede nih. Sekarang alhamdulillah udah bisa diandelin, udah pada gede-gede ya. Mudah-mudahan bunda-bundanya nih yang anak-anaknya di sini yang bisa kita sinergikan ikhlas ya Bu ya, ikhlas ya Bu ya. Karena kalau ikhlas ini insya Allah pahalanya juga akan mengalir nih sama ibu-ibu ya. Karena kadang-kadang apa namanya, kita butuh nih Bu pemuda-pemuda kayak gini, remaja-remaja kayak gini harus didukung, bukan hanya dari kita sebagai guru tapi juga sebagai masyarakat dan juga orang tua ya Bu ya. Senang nggak Bu kalau pemuda-pemudanya bagus-bagus Bu? Senang, jadi nggak bikin kacau ya Bu ya. Iya, dan memang mereka ini harus disalurkan Bu. Mereka punya kreativitas, punya tenaga, punya ide, itu harus disalurkan Bu. Nah, insya Allah di tempat ini ya kami berusaha untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat mereka, gitu ya Bu ya. Nah, untuk hari ini kupon-kuponnya sudah dipegang ya Bu ya semuanya. Mungkin nanti bisa langsung saja Pak Zul. Mohon maaf.